Uang 50 juta itu receh buat aku. Jangan ngemis di sini. Itulah teriakan yang menggema di teras rumah mewah itu siang tadi, diiringi tawa renyah teman-teman arisan kakak iparku. Aku didorong hingga nyaris tersungkur. Dipermalukan seolah aku adalah pengemis hina yang tidak tahu diri. Namun, siapa yang menyangka, hanya dalam hitungan jam, wanita angkuh yang meludahiku di depan umum itu akan datang merangkak rumahku, bersujud mencium kakiku sambil meraung-raung meminta pertolongan karena putra kesayangannya. Halo sobat, semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang berkah hari ini. Sebelum kita masuk ke dramanya, absen dulu yuk di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian menyimak kisah ini? Matahari siang itu terasa menyengat, seolah ikut memanaskan hatiku yang sudah mendidih sejak pagi. Aku berdiri terpaku di depan gerbang besi tempat setinggi 2 meter yang menjulang angkuh di hadapanku. Di balik pagar itu, deretan mobil mewah, mobil Pajero, CR-V, hingga sedan Eropa, terparkir rapat memenuhi carport. Suara gelak tawa wanita-wanita berkelas terdengar riuh rendah, bercampur dengan denting gelas kristal dan aroma panggangan barbeque yang menggugah selera. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantung yang berpacu tidak karuan. Namaku Kalista. Usiaku 28 tahun. Dan hari ini, aku harus melakukan hal yang paling aku benci di dunia ini, menagih hutang pada saudara sendiri. Bukan sembarang saudara, melainkan Mbak Fiona, kakak kandung suamiku. Wanita berusia 40 tahun yang gaya hidupnya membuat siapapun di komplek perumahan ini geleng-geleng kepala. Bismillah, bisikku pelan, membetulkan letak hijab segi 4 warna sage green yang kugenakan. Aku merapikan sedikit blazer kremku, memastikan penampilanku cukup sopan, sebelum akhirnya memberanikan diri menekan bel. Seorang asisten rumah tangga tergopoh-gopoh membuka gerbang kecil. Matanya membulat saat melihatku. Bu Kalista. Bu, Ibu Fiona lagi ada acara arisan. Katanya nggak bisa diganggu. Belum sempat si Bibi menyelesaikan kalimatnya, suara melengking yang sangat familiar terdengar memotong udara. BI. Siapa itu? Kan saya bilang jangan terima tamu sumbangan dulu. Lagi repot ini. Mbak Fiona muncul dari balik pintu utama. Penampilannya, seperti biasa, menyilaukan mata. Ia mengenakan dress merah menyala yang membalut tubuhnya ketat, dengan rambut yang disasak tinggi bervolume ala sosialita ibu kota. Di lehernya melingkar kalung emas tebal yang berkilauan ditimpa sinar matahari. Senada dengan gelang-gelang keroncong yang berbunyi kerincing-kerincing setiap kali ia menggerakkan tangannya. Begitu melihatku, senyum yang tadinya ia pasang untuk tamu-tamunya seketika lenyap. Wajahnya berubah masam, seolah baru saja melihat tumpukan sampah busuk di halaman rumahnya yang bersih. Ya ampun, kamu, Liz? Suaranya sengaja dikeraskan, membuat para tamu yang duduk-duduk cantik di teras menoleh serempak. Ngapain siang bolong ke sini? Nggak lihat aku lagi ada tamu penting? Ini istri pejabat semua loh. Aku melangkah masuk perlahan, mengabaikan tatapan menyelidik dari ibu-ibu sosialita yang menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Penampilanku yang sederhana dan minim perhiasan pasti terlihat kontras dengan kemewahan palsu yang dipamerkan di sini. Maaf, Mbak Fio, kataku sesopan mungkin, meski tanganku mengepal di dalam saku blazer. Aku sudah telepon Mbak dari kemarin tapi nggak diangkat. Wah juga cuma dibaca. Aku cuma mau bicara sebentar soal janji Mbak bulan lalu. Mbak Fiona mendengus kasar. Ia berkacak pinggang, dagunya diangkat tinggi-tinggi. Janji apa sih? Masalah uang lagi? Duh, Liz, kamu itu ya, datang ke rumah orang kaya cuma kalau ada maunya doang. Darahku berdesir hebat. Orang kaya? Mbak, tolong jangan keras-keras. Aku mencoba berbisik, mendekat padanya agar pembicaraan ini tidak menjadi konsumsi publik. Ini soal uang 50 juta itu. Itu uang tabungan haji bapak sama ibu di kampung. Mbak janji balikin hari ini karena jatuh tempo pelunasan ONH. Bapak sudah nunggu kabar. Mendengar angka 50 juta, mata Mbak Fiona mendelik. Namun bukannya merasa bersalah atau mengajakku bicara di dalam, ia justru mundur selangkah dan tertawa sinis. Tawa yang dibuat-buat, tawa yang dirancang untuk merendahkan lawan bicara. Oh alah, jadi kamu kesini mau nagih? Astaga, teriaknya, memastikan semua temannya mendengar. Jeng! Lihat nih kelakuan adik ipar saya. Dikasih hati minta jantung.
Ia berbalik menghadap teman-temannya yang kini mulai berbisik-bisik sambil menatapku jijik. Kalian tahu nggak? Mbak Fiona menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang lentik berhias kuteks merah. Bulan lalu dia ngemis-ngemis pinjam uang ke saya buat modal usaha suaminya yang bangkrut. Karena kasihan, saya kasih pinjam. Sekarang malah datang bikin drama seolah-olah saya yang punya hutang. Dasar nggak tahu malu. Aku ternganga. Tubuhku gemetar karena syok. Bagaimana bisa dia memutarbalikan fakta sejahat itu? Uang 50 juta itu dia yang meminjam sambil menangis-nangis di kakiku 2 bulan lalu. Katanya untuk menutupi kerugian butiknya agar tidak disita bank. Dan sekarang dia memfitnahku? Mbak Fiona, istighfar. Suaraku mulai meninggi, tak tahan lagi. Mbak jangan bohong. Mbak yang datang ke rumahku malam-malam, pinjam uang Bapak. Aku ada bukti transfernya. Aku ada chatnya. Aku merogoh tas hendak mengambil ponsel. Tapi dengan gerakan cepat, Mbak Fiona menepis tanganku keras sekali. Plah, tas tanganku terjatuh ke lantai teras. Isi tasku, dompet, kunci mobil, dan ponsel berhamburan keluar. Suasana hening seketika. Musik jazz yang diputar pelan dari speaker Bluetooth seolah mati mendadak. Jangan berani-berani kamu ngeluarin HP dan rekam-rekam di rumahku. Hardik Mbak Fiona, wajahnya merah padam. Napasnya memburu. Kamu pikir aku takut sama ancamanmu? Dasar orang miskin. Uang segitu aja dipermasalahkan sampai kayak orang kesurupan. Ia merogoh clutch bag Gucci di meja teras, mengeluarkan sebuah amplop coklat yang terlihat tipis, lalu melemparkannya tepat ke wajahku. Amplop itu menghantam pipiku sebelum jatuh ke dekat kakiku. Tuh, ambil, bentaknya. Itu ada 500.000. Anggap sedekah dari aku buat ongkos kamu pulang ke kampung. Jangan pernah injak rumahku lagi kalau cuma mau bikin malu. Air mataku tak terbendung lagi. Bukan karena sedih, tapi karena marah yang memuncak di ubun-ubun. Aku memungut tasku, mengabaikan amplop di tanah itu. Aku berdiri tegak, menatap manik mata Mbak Fiona yang penuh kebencian. Mbak Fio, suaraku bergetar tapi tajam. Ingat kata-kata Mbak hari ini. Mbak membuang saudaramu demi gengsi di depan teman-teman palsumu ini. Semoga Mbak nggak menyesal kalau nanti Mbak butuh bantuan, dan gak ada satupun orang yang mau menoleh ke Mbak. Halah, bacot. Mbak Fiona maju dan mendorong bahuku kasar dengan kedua tangannya. Aku terhuyung ke belakang, tumit high heelsku tersangkut di paving block, membuatku nyaris jatuh terjengkang kalau saja aku tidak berpegangan pada pilar pagar. Pergi kamu, Satpam. Usir gembel ini. Teriaknya histeris. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Tatapan yang merekam setiap detail kesombongan di wajahnya. Dengan hati hancur, aku membalikan badan, berjalan keluar dari istana kepalsuan itu diiringi suara tawa teman-temannya yang kembali pecah. Menertawakan pengemis yang baru saja diusir. Aku masuk ke dalam mobilku yang terparkir agak jauh. Tanganku gemetar hebat saat memegang setir. Aku menangis sejadi-jadinya, menumpahkan rasa sakit hati yang tak tertahankan. Tapi aku tidak tahu bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang sangat misterius dan sangat cepat. Saat aku menyalakan mesin mobil untuk pulang, di dalam rumah mewah itu, ponsel Mbak Fiona di atas meja kaca mulai bergetar panjang. Sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal dengan kode area kantor polisi. Hanya deru mesin AC mobil dan isak tangisku sendiri yang terdengar mengisi kabin Honda Jazz ini. Tisu bekas yang sudah basah kuyup menumpuk di dashboard. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah Mbak Fiona yang menyeringai sinis dan amplop berisi uang 500.000 yang menghantam wajahku kembali terputar seperti kaset rusak. Rasanya perih, bukan di pipi, tapi jauh di dalam dada. Aku mencengkeram setir kuat-kuat sampai buku jariku memutih, berusaha menyalurkan amarah yang tak tersampaikan. Perjalanan pulang yang biasanya hanya 15 menit terasa seperti berjam-jam. Langit sore mulai berubah jingga kemerahan, seolah ikut marah menyaksikan ketidakadilan yang baru saja kualami. Sesampainya di rumah, aku tidak langsung turun. Aku menatap pantulan wajahku di cermin tengah. Riasan tipis yang kupakai tadi pagi sudah berantakan. Mata sembab, hidung merah. Aku menarik napas dalam-dalam, mengusap wajah kasar, lalu mematikan mesin. Aku harus bicara dengan Mas Pram. Hari ini juga. Tidak ada lagi kata, nanti, atau, nggak enak hati. Begitu pintu rumahku buka,
Aroma kopi tubruk menyambut indera penciumanku. Mas Pram duduk di sofa ruang tengah, masih memakai kemeja kerjanya yang lengannya digulung sebatas siku, memangku laptop. Wajahnya terlihat lelah, tapi senyum tipis langsung terbit saat melihatku masuk. "Sudah pulang, Dek? Kok lama banget ke rumah Mbak Vio?" Kalimatnya terputus saat aku membanting tas ke sofa, tepat di sebelahnya. Mas Pram tersentak, laptop di pangkuannya hampir merosot jatuh. Ia menatapku bingung, lalu pandangannya beralih ke wajahku yang kacau balau. "Dek, kamu kenapa? Matamu bengkak begitu?" Mas Pram meletakkan laptopnya di meja dan beranjak mendekatiku. Tangan kekarnya hendak menyentuh bahuku, tapi aku menepisnya pelan. "Tanya sama kakakmu, Mas." Suaraku serak, terdengar pecah di ujung kalimat. "Tanya sama Mbak Fiona, apa yang dia lakukan ke istrimu ini di depan teman-teman arisannya." Mas Pram menghela napas panjang, bahunya turun lemas. Seolah dia sudah tahu skenario ini akan terjadi, tapi berharap tidak seburuk itu. Ia kembali duduk, memijat pelipisnya. "Dia marah-marah lagi ya pas ditagih? Dek, kan Mas sudah bilang, sabar dulu. Mbak Vio itu orangnya memang temperamental. Mungkin dia lagi pusing banyak pikiran." "Pusing banyak pikiran?" potongku cepat. Nada suaraku meninggi 1 oktav. Aku tertawa getir. "Mas, dia bukan pusing. Dia itu jahat. Mas tahu apa yang dia bilang ke teman-temannya? Dia bilang aku yang ngemis uang ke dia. Dia memutarbalikkan fakta. Mas, dia bilang kita yang punya hutang. Dia lempar uang 500.000 ke mukaku. Mas, di depan orang banyak." Mas Pram terdiam. Matanya menatap lantai, tak berani menatapku. Sikap khasnya yang selalu muncul setiap kali ada konflik dengan keluarganya. Diam dan pasrah. Sikap, ewuh pakewuh. Perasaan segan berlebihan pada yang lebih tua, yang selama ini membuat Mbak Fiona semakin menjadi-jadi. "Ya sudah, nanti Mas coba bicara pelan-pelan sama Mbak Vio ya. Mungkin dia malu ditagih di depan teman-temannya," ucap Mas Pram lirih, mencoba menenangkan. Darahku mendidih mendengar pembelaan halus itu. Aku merogoh saku blazer, mengeluarkan ponselku, lalu membuka galeri foto dengan tangan gemetar. Aku mencari tangkapan layar mutasi rekening yang sudah kusimpan sejak semalam. Mas selalu bilang, "Sabar, nanti dibicarakan." Kasihan Mbak Vio janda ditinggal suami kerja jauh. Tapi Mas nggak pernah lihat kenyataannya. Aku menyodorkan layar ponsel tepat ke depan wajah suamiku. "Lihat ini, Mas. Lihat tanggalnya. 2 bulan lalu. Transfer keluar 50 juta rupiah. Keterangannya, modal usaha butik Fiona." Mas Pram melirik sekilas. "Iya, Mas tahu, Dek. Kan dia bilang butiknya sepi, butuh suntikan dana buat beli bahan kain." "Bahan kain?" Aku tertawa lagi, kali ini lebih miris. Dengan gerakan cepat, aku menutup aplikasi mobile banking dan membuka Instagram. Akun Mbak Fiona ada di daftar paling atas feedku. "Lihat postingan 2 hari yang lalu ini, Mas." Baca captionnya. Di layar itu, terpampang foto Mbak Fiona sedang berpose manja di depan cermin sebuah toko barang mewah di Plaza Indonesia. Di lengannya tergantung sebuah tas kulit berwarna oranye cerah dengan logo kuda yang sangat khas. Mas Pram menyipitkan mata, membaca tulisan di bawah foto itu. "Alhamdulillah, finally got my baby Hermes. Self-reward for being a strong mom. Independent woman blessed." "Mas pikir harga tas itu berapa?" Tanyaku tajam, air mata kembali menetes di pipi. "Itu uang Bapak, Mas. Uang yang dikumpulkan Bapak dari hasil panen padi bertahun-tahun buat ONH. Bapak sama Ibu gagal berangkat tahun ini karena uang pelunasannya dipakai kakakmu buat beli tas sialan ini. Dan dia bilangnya buat modal usaha." Wajah Mas Pram berubah. Dari yang tadinya sabar dan pasrah, kini rahangnya mengeras. Warna merah mulai menjalar di lehernya. Ia merebut ponsel dari tanganku, menatap foto itu lekat-lekat. Matanya yang lelah kini menyiratkan kekecewaan yang dalam. Selama ini dia selalu percaya kakaknya memang kesulitan ekonomi karena gaya hidup, tapi dia tidak menyangka kakaknya akan setega ini memakan uang ibadah orang tua kami. Ini beneran tas baru, Dek? Bukan foto lama?" Tanya Mas Pram pelan. Suaranya bergetar menahan amarah. "Baru, Mas. Itu model terbaru.
Harganya ratusan juta kalau asli. Dia pakai uang bapak buat DP atau mungkin beli barang itu. Sementara bapak di kampung nunggu kabar pelunasan dengan cemas. Aku jatuh terduduk di karpet, menutup wajah dengan kedua tangan. Isak tangisku pecah lagi memenuhi ruang tamu yang sunyi itu. Aku nggak kuat kalau begini terus. Mas, kalau mas nggak bisa tegas sama Mbak Vio, biar aku yang lapor polisi. Ini penipuan penggelapan uang. Mas Pram meletakkan ponselku di meja dengan perlahan, seolah benda itu tiba-tiba menjadi sangat berat. Ia berjongkok di depanku, memegang kedua pundakku erat. Maafin mas, Dek. Mas salah. Mas terlalu lembek sama Mbak Vio. Suara Mas Pram terdengar berat dan tegas. Besok mas sendiri yang akan ke sana. Mas akan sita tas itu, atau apapun yang bisa dijual buat balikin uang bapak. Mas janji. Hening sesaat. Hanya suara jam dinding yang berdetak tik-tok, tik-tok, mengiringi napasku yang mulai teratur. Ada sedikit kelegaan mendengar ketegasan suamiku. Setidaknya, dia tidak lagi buta. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, ponsel Mas Pram yang tergeletak di meja berdering nyaring, memecah keheningan sore itu dengan nada dering default yang melengking panjang. Layar ponsel itu menyala terang. Nama, Mbak Vio, berkedip-kedip di sana. Mas Pram menatap layar itu dengan tatapan dingin, enggan menjawab. Namun deringnya tak kunjung berhenti, justru terdengar semakin mendesak. Akhirnya, dengan kasar Mas Pram menyambar ponsel itu dan menekan tombol hijau, lalu mengaktifkan loudspeaker agar aku bisa mendengar. Dia sudah siap untuk meluapkan amarahnya. Halo, Mbak, kamu keterlal. Belum sempat Mas Pram menyelesaikan kalimatnya, suara dari seberang sana membuat kami berdua membeku seketika. Itu bukan suara angkuh yang biasa ku dengar. Itu suara jeritan. Suara raungan orang yang sedang ditarik paksa ke dalam neraka. Pram. Tolong Pram. Kevin. Pram. Kevin. Suara Mbak Fiona terdengar pecah, bercampur dengan suara sirine yang meraung-raung di latar belakang dan teriakan-teriakan orang asing yang terdengar beringas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Amarah yang tadi memenuhi dadaku mendadak tergantikan oleh firasat buruk yang sangat pekat. Mbak? Kenapa? Ada apa dengan Kevin? Tanya Mas Pram panik, kemarahannya lenyap seketika. Kevin ditahan warga. Pram. Mereka bawa bensin. Mereka mau bakar Kevin. Bakar. Bakar. Keluar lo anak manja. Suara teriakan massa yang beringas itu terdengar jelas menembus speaker ponsel Mas Pram, bersahut-sahutan dengan raungan sirine polisi yang menyayat telinga. Ruang tengah rumah kami yang tadinya hening kini terasa seperti medan perang, meski hanya melalui sambungan telepon. Wajah Mas Pram memucat seputih kertas. Tangannya yang menggenggam ponsel bergetar hebat, membuat layar yang menyala itu berguncang-guncang. Mbak, tenang dulu. Kamu di mana ini? Kevin kenapa bisa mau dibakar massa? Mas Pram berteriak setengah histeris, mencoba mengalahkan kebisingan di seberang sana. Di Jalan Raya Margonda, Pram, dekat lampu merah. Suara Mbak Fiona terdengar timbul tenggelam, terseda oleh tangisannya sendiri. Napasnya memburu, seperti orang yang baru saja lari dikejar setan. Kevin nabrak orang. Pram, mobilnya hancur dilempari batu. Kaca depannya pecah semua. Ya Allah, mobil itu cicilannya belum lunas. Pram, mana asuransinya mati bulan lalu? Aku ternganga. Dalam situasi segenting ini, di saat nyawa anaknya terancam, kalimat pertama yang dia khawatirkan adalah cicilan mobil dan asuransi. Hatiku mencelos. Dingin merambat dari ujung kaki ke ulu hati. Mbak, persetan sama mobilnya. Bentak Mas Pram, urat lehernya menonjol keluar. Baru kali ini aku melihat suamiku membentak kakaknya sekeras itu. Orangnya gimana? Korbannya gimana? Kevin selamat nggak? Hening sejenak di seberang sana, hanya terdengar suara kresek-kresek kasar. Sepertinya ponsel itu sedang berpindah tangan atau bergesekan dengan baju. Lalu terdengar suara bentakan laki-laki, mungkin polisi yang sedang mengamankan lokasi. Mundur! Mundur semua! Jangan main hakim sendiri! Lalu suara Mbak Fiona kembali terdengar, kali ini lebih lirih tapi penuh ketakutan yang nyata. Kevin sudah diamankan polisi, Pram. Dia sekarang dibawa ke polsek. Tapi korbannya...
Suara Mbak Fiona tercekat. Korbannya tukang bakso keliling, Pram. Gerobaknya hancur lebur. Bapak itu nggak bangun-bangun, banyak darah di aspal. Tubuhku lemas seketika. Aku merosot dari sofa ke lantai karpet. Bayangan ngeri itu langsung menari di kepalaku. Seorang ayah yang sedang mencari nafkah, dihantam oleh mobil sport yang dikemudikan anak manja yang ugal-ugalan. Aduh, Pram, gimana ini? Ratapan Mbak Fiona kembali melengking, memecah visualisasi mengerikan di kepalaku. Kalau sampai ini viral, tamat riwayatku. Nama baikku hancur, toko butikku bisa diboikot orang. Kamu tahu kan netizen kalau sudah ngamuk kayak apa? Si Kevin juga bodoh banget sih. Kenapa harus ngebut di jam sibuk? Aku menatap Mas Pram. Kami bertukar pandang dalam diam. Kekecewaan yang amat dalam terpancar dari mata suamiku. Kakaknya benar-benar tidak punya empati. Ketakutan terbesarnya bukan rasa bersalah karena telah melukai orang lain, tapi ketakutan akan image sosialitanya yang runtuh. Mbak, sekarang Mbak susul ke polsek. Jangan mikirin viral dulu. Perintah Mas Pram tegas, sambil menyambar kunci motor di atas meja. Dia memberi isyarat padaku untuk bersiap. Meski marah, Mas Pram tetaplah seorang adik yang tidak tega membiarkan kakaknya sendirian menghadapi polisi. Aku sama Kalista ke sana sekarang. Jangan naik motor. Potong Mbak Fiona cepat. Kalian bawa mobil kan? Jemput aku dulu di lokasi kejadian. Mobilku bannya dikempesin warga. Nggak bisa jalan. Aku takut sendirian di sini. Banyak preman yang ngeliatin aku terus. Ya Allah, Mbak. Mas Pram mengusap wajahnya kasar. Ya sudah, tunggu di sana. Cari tempat aman. Masuk ke minimarket atau pos polisi terdekat. Sambungan telepon terputus. Tanpa banyak bicara, aku segera bangkit. Naluri kemanusiaanku mengalahkan rasa sakit hatiku sejenak. Ayo, Mas. Kita lihat korbannya dulu dibawa ke rumah sakit mana. Urusan Kevin biar polisi yang tangani dulu. Mas Pram mengangguk lemah. Kami bergegas keluar rumah, masuk kembali ke dalam mobil yang mesinnya bahkan belum sempat dingin. Sepanjang perjalanan menuju lokasi kejadian, jalanan macet parah. Hujan mulai turun deras, membasahi kaca depan mobil, membuat suasana semakin kelam. Butuh waktu hampir 40 menit bagi kami untuk menembus kemacetan ibu kota yang menggila. Saat kami tiba di dekat lokasi, sisa-sisa kekacauan masih terlihat. Garis polisi warna kuning membentang melingkari area trotoar. Pecahan kaca berserakan berkilauan ditimpa lampu jalan, bercampur dengan serpihan kayu dari gerobak bakso yang sudah tak berbentuk lagi. Kuah bakso dan mie berserakan di aspal yang basah oleh hujan, bercampur dengan bercak merah yang perlahan luntur terbawa air. Pemandangan yang membuat perutku mual. Kami menemukan Mbak Fiona sedang duduk meringkuk di bangku plastik depan sebuah minimarket, dijaga oleh seorang satpam. Penampilannya kacau balau. Gaun merah mewahnya basah kuyup terkena cipratan air hujan. Rambut sasaknya yang tadi siang menjulang tinggi kini lepek dan berantakan. Tidak ada lagi aura ratu sosialita. Yang ada hanya seorang wanita parubaya yang ketakutan dan kedinginan. Begitu melihat mobil Mas Pram berhenti, dia langsung berlari menerobos hujan, menggedor kaca jendela histeris. Buka! Cepat buka! Mas Pram membuka kunci pintu. Mbak Fiona menghambur masuk ke jok belakang, membawa serta aroma air hujan dan parfum mahal yang kini tercium apek. Jalan, Pram. Cepat jalan ke polsek. Polisi tadi telepon lagi. Serunya sambil mencengkeram bahu jok Mas Pram. Mas Pram melajukan mobil perlahan membelah hujan. Polisi bilang apa? Mbak? Mbak Fiona mengatur napasnya yang tersengal. Wajahnya terlihat pucat di bawah sorotan lampu jalan yang temaram. Tangannya meremas tas Gucci-nya dengan gelisah. Keluarga korban mereka menuntut. Pram? Bisik Mbak Fiona. Suaranya bergetar hebat. Mereka bilang kalau nggak ada itikat baik malam ini juga, mereka bakal lanjutin proses hukum sampai pengadilan. Kevin bisa kena pasal berlapis. Kelalaian, kecepatan tinggi, pengrusakan. Ya memang harus tanggung jawab, Mbak. Sahutku dingin dari kursi depan, tak bisa menahan diri. Anak orang sampai masuk rumah sakit, gerobaknya hancur. Mbak Fiona mendelik arahku lewat spion tengah. Tapi tidak ada tenaga untuk memaki seperti tadi siang. Matanya kembali fokus pada Mas Pram.
Bukan cuma tanggung jawab biaya rumah sakit, Pram. Mereka minta uang damai dan ganti rugi kerugian material imaterial kalau mau cabut laporan sekarang sebelum berkasnya naik ke atasan. Kata Mbak Fiona cepat. Nada suaranya mulai terdengar panik lagi. Berapa? Tanya Mas Pram datar. Mbak Fiona menelan ludah. Ia menggigit bibir bawahnya yang lipstiknya sudah berantakan. 70 juta. Pram. Tunai. Malam ini juga. Kalau nggak ada uangnya dalam 2 jam, Kevin resmi ditahan dan masuk sel besok pagi. Mas Pram menginjak rem mendadak karena lampu merah, membuat tubuh kami terdorong ke depan. 70 juta? Mas Pram menoleh ke belakang, menatap kakaknya dengan tatapan tak percaya. Mbak punya uangnya kan? Tadi siang Mbak bilang uang 50 juta itu receh. Pasti di ATM Mbak ada lebih dari itu, kan? Pertanyaan Mas Pram seperti petir yang menyambar tepat di jantung pertahanan Mbak Fiona. Wanita itu terdiam 1000 bahasa. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi abu-abu. Matanya bergerak liar, menghindari tatapan adiknya. Mbak? Desak Mas Pram. Jawab. Tinggal transfer kan? Mbak Fiona menggeleng pelan. Air matanya mulai menetes lagi. Tapi kali ini bukan air mata buaya. Ini air mata keputusasaan murni. Nggak ada, Pram. Cicitnya pelan sekali, nyaris tak terdengar dikalahkan suara hujan yang menghantam atap mobil. ATM-ku, isinya cuma sisa 200.000. Kartu kreditku over limit semua. Apa? Teriak Mas Pram. Tolong, Pram. Mbak Fiona tiba-tiba memajukan tubuhnya, menelusupkan kepalanya di antara jok depan, menatapku dan Mas Pram bergantian dengan tatapan memelas yang menjijikan. Kalian punya kan? Kalista. Tadi siang kamu bilang bapak punya uang 50 juta di rekeningmu kan? Tolong Mbak, Dek, pakai uang itu dulu. Tolong selamatkan Kevin. Aku menahan napas. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menampar wajahku bolak-balik. Siang tadi dia melempar 500.000 ke wajahku dan mengusirku seperti anjing kudisan. Dan sekarang, dia meminta uang tabungan haji bapak yang tadi siang dia tertawakan? Aku menatap lurus ke depan, ke arah jalanan basah yang gelap. Bibirku tersenyum tipis. Senyum yang mengandung rasa sakit sekaligus kemenangan yang pahit. Maaf, Mbak, jawabku tenang. Sangat tenang sampai membuat suasana di dalam mobil terasa membeku. Uang itu amanah Bapak. Dan tadi siang Mbak sendiri yang bilang, jangan pernah injak rumah Mbak lagi kalau cuma mau bikin malu soal uang. Kalista, kamu tega? Pekik Mbak Fiona. Bukan tega, Mbak. Aku menoleh perlahan, menatap tepat ke manik matanya yang basah. Tapi aku butuh jaminan. Kalau Mbak mau uang itu keluar malam ini, Mbak harus sanggup memenuhi satu syarat dariku. Syarat? Syarat apa? Aku tidak akan meminjamkan, kataku tegas, menekan setiap suku kata. Aku akan membeli harga diri Mbak. Membeli harga diri? Fiona tertawa sumbang, sebuah tawa kering yang terdengar dipaksakan di tengah deru hujan yang semakin lebat menghantam atap mobil. Ia menarik tubuhnya kembali ke jok belakang, menjauh dari celah kursi depan seolah kata-kataku barusan adalah virus mematikan. Jangan sombong kamu, Liz, desisnya, merapikan rambutnya yang lepek dengan gerakan kasar. Kamu pikir kamu satu-satunya orang yang punya uang di dunia ini? Teman-temanku itu istri pejabat, pengusaha tambang, pemilik restoran. Uang 70 juta itu bagi mereka cuma uang jajan. Tangannya dengan panik menggeser layar ponsel, mencari kontak di grup WhatsApp, Sosialita Hits Jakarta. Cahaya layar ponsel menyinari wajahnya yang tegang, memperlihatkan guratan-guratan keriput halus yang biasanya tertutup bedak tebal. Lihat aja, gumamnya pada diri sendiri, tapi cukup keras untuk kami dengar. Aku nggak butuh uang recehmu kalau harus pakai syarat konyol. Ia menempelkan ponsel ke telinga. Terdengar nada sambung. Seli. 2 kali. Halo? Jeng Susan. Suara Fiona mendadak berubah manis, melengking ceria seolah tidak ada masalah. Padahal kakinya menghentak-hentak lantai mobil dengan gelisah. Iya, ini Vio. Maaf ganggu malam-malam. Anu, Jeng, aku lagi butuh cash mendadak nih. Limit transferku habis. Bisa tolong talangin dulu nggak 70 juta? Besok pagi langsung aku ganti 80 juta deh. Hening sejenak. Aku bisa mendengar suara samar dari seberang sana.
Fiona menggigit bibirnya sampai memutih. Oh, lagi di Singapura ya? Sinyal jelek? Oh iya. Klik. Sambungan terputus. Fiona menurunkan ponselnya perlahan. Sialan. Alasannya di Singapura. Padahal baru tadi sore update story lagi makan sate di Senayan. Umpatnya lirih. Ia mencoba nomor kedua. Kali ini nadanya lebih mendesak. Halo, SIS Rini. Beb, tolongin gue dong. Urgent banget. Kevin ada masalah dikit. Butuh dana taktis. Belum sempat Fiona menyelesaikan kalimatnya, suara di seberang sana memotong cepat. Wajah Fiona berubah merah padam. Apa? Loh, kok gitu? Kan bulan lalu kamu yang pinjam aku buat bayar arisan. Halo? Fiona membanting ponselnya ke jok kulit yang empuk. Napasnya memburu kencang. Dada bidangnya naik turun menahan emosi yang meledak-ledak. Bangsat semua. Giliran senang-senang nempel kayak lintah, giliran susah pada pura-pura mati. Mas Pram yang sedari tadi diam fokus menyetir menembus banjir, akhirnya buka suara. Nadanya dingin, tanpa simpati. Sudah Mas duga. Teman-temanmu itu cuma teman pesta. Mbak, bukan teman hidup. Mas Pram melirik lewat spion tengah. Mbak, kita sudah dekat polsek. Waktunya nggak banyak. Kalau teman-temanmu nggak bisa bantu, jual saja aset yang ada. BPKB Pajero MU mana? Atau sertifikat ruko yang di Tanah Abang? Pertanyaan Mas Pram membuat suasana di dalam mobil mendadak senyap. Hanya suara wiper yang bergerak kiri kanan dengan irama monoton. Srek. Fiona tidak menjawab. Ia membuang muka ke arah jendela yang buram oleh embun. Mbak? Desak Mas Pram. Suaranya mulai meninggi curiga. BPKB mobil ini di mana? Kalau ada di rumah, biar aku suruh orang ambil sekarang, kita gadai kilat di teman Mas. Nggak ada, jawab Fiona pelan, nyaris berbisik. Apanya yang nggak ada? Fiona memejamkan mata erat-erat, seolah menahan rasa sakit saat harus mengakui kebenarannya. BPKB Pajero sudah dileasing, Pram. Sejak 6 bulan lalu. Sertifikat ruko sudah aku jaminkan ke rentenir buat nutupin hutang kartu kredit tahun lalu. Mas Pram menginjak rem mendadak, membuat mobil tersentak berhenti di pinggir jalan yang tergenang air. Klakson kendaraan di belakang kami bersahut-sahutan marah. Tapi Mas Pram tidak peduli. Ia memutar tubuhnya ke belakang, menatap kakaknya dengan tatapan horor. Maksud Mbak apa? Jadi selama ini, gaya hidup mewah Mbak itu semuanya hutang. Suara Mas Pram bergetar, campuran antara marah dan tak percaya. Tas-tas branded itu? Liburan ke Bali tiap bulan? Semuanya dari uang gali lubang tutup lubang. Fiona mulai menangis lagi, kali ini tanpa suara. Bahunya terguncang hebat. Topeng sosialitanya benar-benar runtuh malam ini. Tidak ada lagi Fiona si ratu pesta. Yang ada hanya seorang wanita parubaya yang bangkrut, terlilit hutang, dan tidak punya apa-apa selain gengsi yang sudah menjadi sampah. Aku cuma mau kelihatan sukses. Pram? Aku malu kalau kelihatan susah di depan keluarga almarhum suamiku. Isaknya pilu. Tapi caramu salah. Mbak, sekarang lihat akibatnya. Bentak Mas Pram, memukul setir dengan keras. Anakmu di penjara, butuh uang tunai sekarang juga, dan kamu gak punya aset sepeser pun yang bisa dicairkan. Aku hanya diam mendengarkan pengakuan itu. Rasa sakit hatiku perlahan berganti menjadi rasa kasihan yang bercampur jijik. Betapa melelahkannya hidup dalam kepalsuan seperti itu. Pantas saja dia begitu ngotot meminjam uang tabungan haji bapak. Dia benar-benar sudah di ujung tanduk. Mas Pram menyandarkan punggungnya lemas ke sandaran kursi. Ia menatap jam digital di dashboard. Pukul 20.45. Waktu negosiasi dengan keluarga korban semakin menipis. Kita nggak punya pilihan lain, gumam Mas Pram putus asa. Ia menoleh padaku. Tatapannya memohon, tatapan seorang suami yang terpaksa meminta belas kasihan istrinya demi menyelamatkan keponakannya. Dek! Panggilnya lirih. Aku tidak menjawab Mas Pram. Aku memutar tubuhku, menatap langsung ke mata Fiona yang basah dan bengkak. Pilihan ada di tangan Mbak, kataku datar, tanpa emosi. Mbak bisa lanjut menelepon semua kontak di HP Mbak sampai pagi, berharap ada keajaiban. Atau kita putar balik rumahku sekarang,
Ambil buku cek, dan selesaikan masalah ini. Fiona mengangkat wajahnya. Sisa-sisa maskara hitam meleleh di pipinya seperti air mata setan. Bibirnya gemetar. Dia tahu dia sudah kalah telak. Dia tahu tidak ada lagi jalan keluar. Tapi syaratmu tadi. Suaranya serak. Syaratku mutlak. Potongku cepat. Aku akan bayar 70 juta itu. Lunas. Tapi sebagai gantinya, semua koleksi barang mewahmu yang kamu bangga-banggakan itu, malam ini juga harus pindah tangan ke aku. Bukan sebagai jaminan, tapi sebagai pembayaran. Hening mencekam kembali menyelimuti mobil. Fiona meremas gaun merahnya kuat-kuat. Koleksi itu adalah identitasnya. Nyawanya. Melepaskan barang-barang itu sama saja dengan menelanjangi dirinya sendiri di depan dunia. Namun, bayangan Kevin yang sedang meringkuk di sel tahanan yang dingin, dikelilingi penjahat sungguhan, menghancurkan sisa egonya. Oke. Bisiknya lemah. Kepalanya tertunduk dalam. Antar aku ke rumahmu. Aku setuju. Mas Pram menghela napas panjang, lalu kembali memasukkan gigi persneling. Mobil melaju memutar balik, meninggalkan kerlip lampu kantor polisi yang terlihat samar di kejauhan. 10 menit kemudian, mobil kami berhenti di depan rumahku. Rumah minimalis tipe 45 yang sederhana, jauh berbeda dengan istana Pilar Romawi milik Mbak Fiona. Hujan masih turun rintik-rintik. Aku turun dari mobil, membuka payung, dan berjalan menuju pintu utama tanpa menoleh ke belakang. Aku tahu dia mengikutiku. Langkah kaki terdengar berat di belakangku. Saat aku memasukkan kunci ke lubang pintu, aku melirik sedikit. Fiona berdiri di teras rumahku, teras yang sama di mana dulu dia pernah duduk sambil pamer cincin berlian. Kini dia berdiri di sana dengan tubuh basah, menggigil, dan kepala menunduk seperti pesakitan yang menunggu vonis hakim. Pintu terbuka. Cahaya lampu ruang tamu yang hangat menyeruak keluar, menyinari wajahnya yang pucat pasi. Masuk. Perintahku singkat. Fiona melangkah masuk dengan ragu. Kakinya gemetar saat melewati ambang pintu yang tadi siang ia sumpah serapahi. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam sejarah keluarga ini, sang ratu menundukkan lututnya, menjatuhkan tubuhnya ke lantai keramiku yang dingin, dan bersujud tepat di ujung kakiku. Tolong aku, Dek. Tolong selamatkan Kevin. Raungnya memecah keheningan malam. Suara isak tangis Fiona menggema di ruang tamu mungilku. Terdengar begitu kontras dengan deru hujan yang semakin gila di luar sana. Ia membenamkan wajahnya di antara kedua kakiku, memeluk pergelangan kakiku erat-erat seolah aku adalah satu-satunya tiang pegangan di tengah badai yang sedang menenggelamkannya. Karpet bulu halus berwarna krem yang baru saja kucuci minggu lalu kini basah oleh air hujan dari bajunya dan air mata dari wajahnya yang berantakan. Aku berdiri kaku, tidak bergeming sedikit pun. Tubuhku tegak lurus menatap ubun-ubun kakak iparku yang biasanya selalu mendongak angkuh, kini justru berada di titik terendah seorang manusia, mengemis. Bangun, Mbak, ucapku datar. Suaraku tidak mengandung kemarahan, tapi hampa. Kosong. Enggak, aku enggak mau bangun sebelum kamu janji tolongin Kevin. Liz, raungnya semakin keras. Ia mendongak, memperlihatkan wajahnya yang mengerikan. Maskara luntur membentuk jalur hitam di pipi, lipstik merahnya belepotan, dan matanya bengkak seperti bola pingpong. Demi Allah, Dek, aku janji bakal berubah. Aku janji bakal lunasin semuanya. Tolongin Kevin. Dia nggak bisa tidur di penjara. Liz, dia punya asma. Dia nggak biasa susah. Mas Pram yang berdiri di dekat pintu hanya bisa memalingkan wajah. Ia menyandarkan tubuhnya ke tembok, menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu hatinya hancur melihat kakaknya seperti ini, tapi ia juga tahu, campur tangan saat ini hanya akan membuat Fiona kembali besar kepala. Ini adalah momen pembelajaran yang mahal. Mbak bilang Kevin gak biasa susah. Aku tertawa kecil, tawa yang terasa perih di tenggorokan. Perlahan, aku membungkuk, menyejajarkan wajahku dengan wajahnya. Jarak kami hanya sejengkal. Aroma parfum mahal batcarat yang bercampur dengan bau apek air hujan menusuk hidungku. Mbak tahu siapa yang biasa susah? Bisikku pelan, tapi tajam menusuk. Bapak dan ibuku di kampung. Mereka makan nasi garam demi ngumpulin uang haji itu. Bertahun-tahun, Mbak. Bertahun-tahun mereka menahan diri nggak beli baju baru, nggak perbaiki genteng bocor, cuma biar bisa ke tanah suci.
Fiona terdiam, isakannya tertahan di tenggorokan. Matanya bergerak gelisah menghindari tatapanku yang menuntut jawaban. Dan Mbak. Suaraku mulai bergetar menahan emosi yang kembali naik. Dengan entengnya Mbak pakai uang keringat darah itu buat beli tas palsu? Buat pamer ke teman-teman yang bahkan gak mau angkat telepon Mbak saat Mbak butuh. Fiona melepaskan pelukannya di kakiku. Ia terduduk lemas di lantai, bahunya merosot. Aku hilaf. Liz, aku cuma pengen dihargai orang. Dihargai. Aku berdiri tegak kembali, melangkah mundur menjauhinya seolah ia adalah penyakit menular. Harga diri itu bukan dari tas Hermes atau jam Rolex, Mbak. Harga diri itu dari cara kita tepati janji. Dari cara kita perlakukan orang lain. Aku berjalan menuju lemari bufet di sudut ruangan. Suara langkah kakiku terdengar tegas tek, 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 memecah keheningan yang mencekam. Aku membuka laci, mengambil buku cek dan sebuah pulpen. Benda kecil yang kini menjadi penentu nasib Kevin. Melihat buku cek itu, mata Fiona berbinar seketika. Harapan kembali menyala di wajahnya yang suram. Ia buru-buru menyeka air matanya dengan punggung tangan, lalu mencoba berdiri meski sempoyongan. Kamu mau bantukan, Liz? Alhamdulillah. Ucapnya tergagap, tangannya terulur hendak meraih tanganku. Bak tahu kamu itu orang baik. Kamu beda sama teman-temanku yang lain. Kamu penyelamatku, Liz. Aku menepis tangannya halus namun tegas sebelum ia sempat menyentuhku. Jangan salah paham, Bak. Potongku dingin. Aku memutar-mutar pulpen di jari, menatapnya dengan tatapan yang membuat senyum di bibir Fiona perlahan memudar kembali. Aku melakukan ini bukan karena aku baik, dan bukan karena aku menganggap Mbak saudara yang pantas ditolong. Fiona menelan ludah, wajahnya kembali tegang. Maksudmu? Aku melakukan ini karena aku kasihan sama Mas Pram. Suamiku sudah cukup menderita menanggung malu punya kakak sepertimu. Aku melirik Mas Pram sekilas, yang kini menatapku dengan pandangan terima kasih yang mendalam. Aku membuka lembaran buku cek itu, menuliskan nominal angka 70 juta dengan gerakan tangan yang mantap. Suara goresan pena di atas kertas terdengar nyaring di telingaku. Sres. Setelah selesai, aku merobek lembaran itu. Bunyi krek saat kertas sobek membuat jantung Fiona seolah ikut terhenti. Aku memegang lembaran cek itu tinggi-tinggi, membiarkannya melambai-lambai di udara seperti bendera kemenangan. Fiona menatap lembaran kertas itu dengan tatapan lapar. Tangannya gemetar ingin merebutnya. Sini, Dek, berikan padaku. Waktunya tinggal sedikit. Rengeknya, langkahnya maju mendekat. Tunggu dulu. Aku menarik tanganku ke belakang punggung. Aku menatap Fiona lekat-lekat, memindai seluruh penampilannya yang menyedihkan malam ini. Dari ujung rambut sasaknya yang sudah kempes, sampai ujung kakinya yang tanpa alas kaki karena sepatunya tertinggal di mobil. Masih ingat kata-kata Mbak tadi siang di teras rumah? Tanyaku pelan, memancing ingatan yang masih segar di kepala kami berdua. Fiona terdiam, bibirnya keluh. Mbak bilang, uang 50 juta itu receh. Mbak lempar 500 ribu ke mukaku sambil bilang itu sedekah buat gembel. Aku maju selangkah, membuat Fiona refleks mundur karena intimidasi aura yang kupancarkan. Sekarang jawab aku jujur, Mbak Fiona yang terhormat. Bisikku tepat di depan wajahnya. Kalimat yang sudah kutahan sejak tadi siang. Kalau uang 50 juta itu cuma recehan bagi Mbak, kenapa sekarang Mbak sampai bersujud mengemis recehan padaku? Fiona tidak menjawab pertanyaanku. Bibirnya terkatup rapat, pucat dan kering. Seolah seluruh cairan di tubuhnya sudah terkuras habis lewat air mata. Pertanyaanku tentang recehan itu menggantung di udara, menjadi tamparan tak kasat mata yang membekas lebih perih daripada tamparan fisik. Dia hanya menunduk, menatap lantai keramik putih yang dingin. Napasnya tersendat-sendat seperti orang yang baru lolos dari tenggelam. Maaf. Cicitnya pelan, nyaris tak terdengar. Tolong jangan bahas itu lagi, Liz. Aku salah. Aku sombong. Sekarang tolong berikan cek itu. Polisi kasih waktu cuma sampai jam 10 malam. Aku menghela napas panjang, lalu berjalan perlahan menuju meja tamu. Meletakkan lembaran cek senilai 70 juta itu di atas meja kaca. Bunyi kertas yang bersentuhan dengan kaca, tak terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi ini.
Fiona menatap kertas itu dengan mata lapar, tubuhnya sudah condong ke depan hendak menyambar, tapi tanganku menahannya. Tunggu, ucapku datar. Kita belum bicara soal akadnya. Fiona mengerutkan kening, bingung. Akad? Maksudmu bunganya? Oke, kamu mau bunga berapa? 10%? 20%? Aku bayar bulan depan. Asal Kevin keluar malam ini. Aku menggeleng pelan, tersenyum miring. Betapa menyedihkannya pola pikir wanita ini. Di kepalanya, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan janji manis yang ujung-ujungnya diingkari. Aku bukan rentenir, Mbak, dan aku bukan bank keliling, sahutku tajam. Aku menarik kursi makan, duduk berhadapan dengannya, memisahkan kami dengan meja kaca dan selembar kertas bernilai puluhan juta itu. Dengar baik-baik, Mbak Fiona. Uang 70 juta ini bukan pinjaman. Aku tidak akan meminjamkan 1 rupiah pun ke orang yang sudah menipu bapakku. Wajah Fiona berubah pias. Terus? Maksudmu apa? Kamu mau kasih cuma-cuma? Gak mungkin kan? Aku mau membeli, potongku tegas. Mataku menatap tajam ke arah pergelangan tangan dan lehernya. Aku mau membeli asetmu. Putus. Malam ini juga. Fiona mengikuti arah pandanganku. Tangannya refleks menutupi gelang-gelang emas keroncong yang bertumpuk di lengannya dan kalung emas tebal di lehernya. Hutang lama Mbak 50 juta. Ditambah uang damai ini 70 juta. Total 120 juta rupiah. Hitungku cepat, layaknya kalkulator berjalan. Untuk melunasi 120 juta itu, aku minta semua perhiasan yang Mbak pakai sekarang. Ditambah tas Hermes Birkin warna oranye yang Mbak pamerkan di Instagram kemarin. Apa? Fiona memekik. Matanya melotot horor seolah aku baru saja memintanya memotong jari tangannya sendiri. Dia langsung berdiri, melupakan posisi mengemisnya tadi. Kamu gila ya, Liz? Tas itu harganya 250 juta. Itu limited edition. Kamu mau ngerampok aku? Teriaknya histeris. Suaranya melengking, memantul di dinding-dinding rumah mungilku. Mas Pram yang sedari tadi diam di pojok ruangan akhirnya bergerak maju. Mbak, sadar diri. Kevin butuh uang itu sekarang. Kamu lebih sayang tas atau anakmu? Tapi Pram. Fiona menoleh ke adiknya dengan wajah memelas. Itu tas kesayanganku. Itu investasiku. Kalau aku jual ke Preloved, harganya masih tinggi. Masa dihargai cuma buat nutup utang 120 juta? Rugi bandar aku. Aku menyandarkan punggung ke kursi, bersedekap santai. Menikmati pertunjukan ketamakan yang luar biasa ini. Anaknya sedang meringkuk ketakutan di sel tahanan. Mungkin sedang diperas narapidana lain, dan ibunya di sini masih sibuk menghitung rugi laba sebuah tas kulit. Silakan kalau Mbak mau jual ke Preloved, kataku tenang, sambil mengetuk-ngetuk jari di atas meja. Tapi toko Preloved mana yang buka jam 9 malam saat hujan badai begini? Dan proses pencairannya berapa lama? Seminggu? 2 minggu? Konsinyasi? Aku melirik jam tangan kecil di pergelangan tanganku. Waktu Mbak tinggal 45 menit sebelum kantor polisi memproses BAP Kevin ke kejaksaan. Kalau sudah masuk kejaksaan, uang 1 miliar pun gak akan bisa membatalkan hukumannya. Fiona terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Logikanya bertarung dengan egonya. Dia tahu aku benar. Dia butuh uang tunai hard cash detik ini juga. Dan tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau memberinya kecuali aku. Perhiasan ini. Fiona melepas gelang-gelangnya dengan kasar, membantingnya ke meja kaca hingga berbunyi krak. Ambil. Ini beratnya 50 gram. Sama kalung ini. Dia melepas kalungnya dengan gerakan menyentak, membuat lehernya sedikit tergores merah. Ini semua nilainya udah 60 juta lebih. Masih kurang, potongku dingin, tidak menyentuh emas-emas itu. Masih kurang separuh. Aku mau tas Hermes itu. Titik. Jangan tas itu, deh, please. Fiona mulai menangis lagi. Kali ini nada suaranya bukan marah, tapi ketakutan. Ketakutan yang aneh. Seperti ada rahasia besar yang ia sembunyikan di balik tas itu. Ambil tas Gucci-ku yang lain aja ya? Atau sepatu LV-ku? Ada di rumah semua. Jangan yang oranye itu. Aku menyipitkan mata. Reaksinya berlebihan.
Kenapa dia begitu protektif pada tas itu? Apa karena itu satu-satunya barang paling mahal yang dia punya? Tidak ada negosiasi. Ucapku sambil mengambil kembali cek di atas meja dan bersiap menyobeknya. Kalau Mbak keberatan, silakan pulang. Biarkan Kevin belajar kehidupan keras di penjara Cipinang. Mungkin di sana dia bisa merenung. Jangan! Fiona berteriak panik. Tangannya menggapai-gapai udara. Oke, ambil. Ambil semuanya. Puas kamu? Napasku lega sesaat. Akhirnya, Mas Pram, panggilku pada suamiku. Mas antar Mbak Vio pulang sekarang. Ambil tas itu beserta sertifikat dan kotaknya. Pastikan lengkap. Aku tunggu di sini. Setelah barangnya ada di tanganku, baru aku kasih cek ini. Nggak bisa, sambar Fiona cepat. Waktunya nggak keburu kalau harus bolak-balik ke rumahku. Rumahku jauh, macet total karena banjir. Dia benar. Jarak rumah kami ke rumah mewahnya butuh waktu 1 jam dalam kondisi normal. Apalagi hujan begini. Terus tasnya di mana? Tanyaku curiga. Fiona menggigit bibir. Wajahnya pias. Ada di bagasi mobil Pram. Tadi siang, aku bawa tas itu buat dipamerin di arisan. Tapi karena hujan aku taruh di bagasi mobil Pram pas kita berangkat ke sini tadi. Aku tertegun. Ternyata benda keramat itu sudah ada di depan rumahku sejak tadi. Bagus. Aku berdiri. Mas, tolong ambilkan tas itu. Bawa masuk ke sini. Aku mau cek kondisinya. Kalau ada lecet sedikit saja, harganya turun. Mas Pram mengangguk patuh, lalu berlari keluar menerobos hujan menuju mobil. Fiona berdiri kaku di ruang tamu, meremas-remas tangannya yang kini polos tanpa perhiasan. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Matanya terus menatap pintu depan dengan tatapan nanar, seolah sedang menunggu eksekusi mati. Tak lama kemudian, Mas Pram masuk dengan napas ngos-ngosan, membawa sebuah dusbak berwarna oranye terang yang terlihat basah sedikit di ujungnya. Dia meletakkannya di meja dengan hati-hati. Ini tasnya, Dek, kata Mas Pram. Aku membuka tali dusbak itu perlahan. Aroma kulit menyeruak, atau setidaknya, aroma yang seharusnya kulit. Aku mengeluarkan tas model Birkin berwarna oranye menyala itu. Secara visual, tas itu memang tampak memukau. Mengkilap, strukturnya kokoh, dengan gembok emas yang berkilauan. Pantas saja Fiona begitu bangga memamerkannya. Cantik, gumamku sambil meraba tekstur kulitnya. Udah kan? Udah lihat kan? Sergah Fiona buru-buru, tangannya hendak menyambar cek di tanganku. Mana ceknya? Aku harus pergi sekarang. Tunggu sebentar. Aku menahan cek itu tinggi-tinggi. Sebagai kolektor barang vintage yang sering jual beli tas, aku harus periksa detailnya dulu. Hardware, jahitan, kode seri. Gak usah sok tahu deh, bentak Fiona, suaranya melengking panik. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah seputih kapur. Itu asli. Belinya di butik Plaza Indonesia. Kamu jangan cari-cari alasan buat batalin ya. Aku mengabaikan teriakannya. Aku mendekatkan tas itu ke bawah lampu ruang tamu yang terang. Aku meraba jahitannya. Mataku menyipit. Ada sesuatu yang ganjil. Tekstur benangnya terasa kasar. Dan bau ini bukan bau kulit togo asli yang khas. Ini bau lem yang sangat kuat. Jantungku berdegup kencang. Perlahan, aku membalikan flap tas untuk melihat cap logo emas, Hermes Paris Made in France. Cap itu ada di sana, tapi warnanya sedikit melebar di huruf E. Aku mengangkat wajah, menatap Fiona yang kini berdiri mematung dengan mulut setengah terbuka, gemetar hebat seperti daun ditiup angin badai. Mbak Fiona. Bisikku, suaraku bergetar menahan amarah yang meledak di dada. Kamu bilang tas ini harganya 250 juta? Iya. Jawabnya terbata-bata. Lalu kenapa? Aku mencengkeram tas itu kuat-kuat. Kenapa zipernya merek YKK lokal? Dan kenapa bau lem aibonnya menyengat sekali? Aku melempar tas itu keras-keras ke arahnya. Tas itu menghantam dada Fiona dan jatuh berdebum ke lantai. Ini barang palsu, teriakku menggelegar. Tas berwarna oranye itu tergeletak menyedihkan di lantai keramik. Seonggok benda mati yang baru saja melucuti seluruh kehormatan pemiliknya. Hening. Hanya suara napas Fiona yang terdengar putus-putus,
beradu dengan suara guntur yang menggelegar di kejauhan. Kakakmu? Kamu jangan sembarangan nuduh ya. Fiona memekik. Suaranya melengking tinggi namun terdengar sumbang. Ia buru-buru membungkuk, menyambar tas itu ke dalam pelukannya seperti seorang ibu melindungi anaknya dari serangan serigala. Ini asli. Aku beli di Plaza Indonesia. Ada sertifikatnya. Kamu itu cuma iri kan? Kamu cuma mau jatuhin mental aku kan? Aku menatapnya dengan tatapan iba yang bercampur jijik. Sertifikat? Mana sertifikatnya? Coba keluarkan. Biar aku lihat hologramnya. Fiona merogoh bagian dalam tas dengan panik. Tangannya gemetar hebat sampai-sampai tas itu hampir terlepas lagi dari genggamannya. Ia mengeluarkan sebuah kartu plastik kaku berwarna oranye dan menyodorkannya ke wajahku. Nih, lihat, baca. Authenticity card. Kamu pikir aku main-main? Aku tidak perlu menyentuh kartu itu. Dari jarak 1 meter saja, aku sudah bisa melihat pantulan cahaya lampu di permukaannya. Bak, aku menggeleng pelan, tersenyum miring. Hermes asli tidak pernah mengeluarkan kartu keaslian berbahan plastik murahan seperti kartu ATM begitu. Mereka pakai kertas sertifikat khusus dengan tekstur grain yang unik. Itu kartu mainan yang biasa dikasih pedagang di Mangga 2. Mas Pram yang sedari tadi dia mematung, tiba-tiba bergerak. Ia melangkah mendekati kakaknya, matanya menatap tajam tas yang didekap Fiona. Ada keraguan yang mulai retak di wajah suamiku. Sini tasnya, Bak, pinta Mas Pram, suaranya berat dan rendah. Enggak, jangan sentuh, nanti lecet. Fiona mundur, punggungnya menabrak tembok. Sini, bentak Mas Pram. Teriakan Mas Pram membuat nyali Fiona ciut seketika. Dengan enggan, ia membiarkan adiknya mengambil tas itu. Mas Pram mengangkat tas itu, menimang-nimangnya. Ia memang bukan ahli tas, tapi ia seorang insinyur yang paham material. Ia meraba permukaan kulit tas itu, lalu mendekatkannya ke hidung. Mas Pram mengernyit. Bau lem aibon. Gumamnya lirih. Ia menekan permukaan tas itu dengan jempolnya. Dan ini bukan kulit. Ini sintetis. Kalau ditekan gak balik lagi teksturnya. Ia menatap Fiona dengan tatapan yang sulit diartikan. Kecewa, marah, malu, semuanya bercampur menjadi satu. Mbak Fiona, panggil Mas Pram, suaranya bergetar. Selama ini, kamu pamer ke keluarga besar, kamu pamer di Instagram, kamu hina istriku miskin, modalmu cuma barang sampah kayak gini. Fiona menangis histeris, tubuhnya merosot ke lantai. Aku ditipu. Pram, sumpah aku ditipu. Aku nggak tahu kalau itu palsu. Aku beli di reseller teman arisanku. Dia bilang ini asli. Bohong, potongku cepat. Aku melangkah maju, memungut perhiasan emas yang tadi dilempar Fiona ke meja. Gelang keroncong yang katanya 50 gram itu. Aku mengangkat gelang itu, lalu dengan sengaja menjatuhkannya ke meja kaca. Tring! Bunyinya nyaring dan ringan. Emas murni 24 karat kalau jatuh bunyinya berat. Mbak, bro, bukan tring cempreng begini, jelasku sadis. Aku mengambil gelang itu lagi, menggosok bagian dalamnya dengan ujung kuku jempolku kuat-kuat. Lapisan kuning mengkilap itu terkelupas, menampakkan warna hitam pudar di baliknya. Tembaga sepuhan, desisku, melempar gelang itu kembali ke hadapannya. Tas KW, emas sepuhan. Jam tanganmu itu pasti mesin bater pasar loak juga kan? Fiona menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di antara lutut. Isak tangisnya semakin kencang, terdengar seperti raungan binatang yang terpojok. Jadi, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang berpacu kencang karena emosi. Ini adalah poin kuncinya. Ini adalah pertanyaan yang sudah menghantuiku sejak tadi. Aku berjalan mendekatinya, berjongkok tepat di depannya. Kalau tas ini harganya cuma 2 juta dan emas-emasan ini paling cuma 500 ribu satu set. Aku mencengkeram bahu Fiona, memaksanya mendongak menatap mataku. Wajahnya berantakan, air mata dan ingus bercampur baur. Kemana uang bapak, Mbak? Tanyaku pelan, penuh penekanan di setiap kata. Fiona membelalak. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Jawab, sentakku, mengguncang bahunya.
2 bulan lalu Mbak nangis-nangis pinjam 50 juta uang haji Bapak. Katanya buat modal usaha butik, buat beli stok barang branded dari Paris biar butiknya laku lagi. Mas Pram saksinya. Aku menunjuk tas palsu yang tergeletak di tangan Mas Pram. Kalau barang daganganmu ternyata sampah plastik seharga recehan begini, lalu uang 50 juta cash yang aku transfer waktu itu, lari kemana? Ruang tamu itu mendadak terasa mencekam. Mas Pram seolah baru tersadar dari hipnotis. Ia melempar tas palsu itu ke sofa dengan kasar, lalu berbalik menatap kakaknya dengan mata merah menyala. Jawab, "Mbak," teriak Mas Pram. "Uang Bapak kemana? Kamu jangan bilang kamu pakai buat foya-foya traktir teman-temanmu makan." Fiona menggeleng panik. Enggak, Pram. Bukan buat foya-foya." "Terus buat apa?" Mas Pram maju, tangannya terkepal di sisi tubuh. "Itu uang suci, Mbak. Uang keringat petani. Kalau barangmu palsu semua, berarti uang itu habis buat hal lain." "Buat apa?" Fiona semakin terpojok. Ia merangkak mundur, tapi punggungnya tertahan kaki meja. Keringat dingin mengucur deras di dahinya yang lebar. Matanya bergerak liar ke sana kemari, mencari alasan, mencari kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama. Tapi otaknya buntu. Dia sudah tertangkap basah. Aku. Fiona tergagap, napasnya sesak. "Aku putar uangnya, Pram. Aku investasikan." "Investasi apa?" kejar Mas Pram galak. "Investasi bodong? Atau arisan berantai?" "Bukan." Fiona menutup telinganya. Aku. Tiba-tiba ponsel Fiona yang tergeletak di lantai bergetar lagi. Sebuah notifikasi pesan masuk. Layarnya menyala terang, menampilkan pop-up pesan WhatsApp yang bisa terbaca jelas olehku karena aku berjongkok tepat di sebelahnya. Mataku menangkap tulisan di layar itu. Sebuah pesan dari kontak bernama Admin Zeus 88. "Bosku, depo lagi yuk. Malam ini gacor parah. Jackpot Mas Win menanti. Utang depo kemarin lunasin dulu ya biar akun gak dibanet." Duniaku serasa berputar. Zeus. Gak. Depo. Makan. Aku menatap Fiona dengan tatapan horor yang tak terlukiskan. Tubuhku lemas seketika. Aku mundur perlahan, menutup mulutku dengan tangan karena rasa mual yang tiba-tiba menyerang ulu hati. "Mas." Panggilku lirih, menunjuk layar ponsel itu dengan jari gemetar. Mas Pram mengikuti arah telunjukku. Dia membungkuk, mengambil ponsel itu, dan membaca pesan di layarnya. Detik itu juga, aku melihat hati suamiku hancur berkeping-keping. "Judi?" bisik Mas Pram, suaranya pecah. "Kamu main judi slot online?" Fiona langsung menyambar kaki Mas Pram, meraung sekeras-kerasnya. "Ampun Pram, aku hilaf. Aku cuma mau cepat kaya biar bisa balikin uang kalian. Tapi kalah terus Pram. Aku kecanduan. Tolong aku." "Jadi uang Bapak kamu pakai buat judi?" teriak Mas Pram, suaranya menggelegar sampai membuat kaca jendela bergetar. Belum sempat Fiona menjawab, ketukan keras terdengar di pintu depan. Dok. Suara berat seorang pria terdengar dari luar, menembus deru hujan. "Selamat malam. Kami dari Polsek. Apa benar ini keluarga saudara Kevin? Kami butuh kepastian sekarang juga atau kami bawa tersangka ke rutan Polres." Fiona menjerit histeris. Jangan bawa anakku." Dia berbalik menatapku lagi. Kali ini tatapannya seperti orang gila. Dia merangkak ke arahku, mencengkeram ujung celana kulotku. "Liz, mana ceknya?" "Aku ngaku salah. Aku pendosa. Tapi Kevin gak salah. Kasih ceknya sekarang. Liz, tolong." Aku menatap wanita yang sedang bersujud di kakiku ini. Seorang penipu, pembohong, dan pecandu judi yang telah menghabiskan uang haji orang tuaku di meja judi maya. Dan sekarang, dia memintaku menyelamatkan anaknya dengan uangku lagi. Aku mengambil cek 70 juta itu dari atas meja. Fiona menatapku penuh harap. Matanya berbinar di tengah air mata. Perlahan, dengan tatapan dingin menembus matanya, aku merobek cek itu menjadi 2 bagian. Krek. Lalu merobeknya lagi menjadi 4. Menjadi 8. Sampai menjadi serpihan kertas sampah.
Aku menaburkan potongan kertas itu ke atas kepalanya seperti menabur bunga di atas kuburan. Itu jawaban untukmu, Mbak. Jangan. Jangan disobek. Itu nyawa Kevin. Fiona menjerit seperti orang yang sedang disayat kulitnya. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, merangkak dengan panik mengumpulkan serpihan kertas cek yang baru saja kutaburkan. Tangan-tangannya yang gemetar menyapu lantai dengan kasar, mencoba menyatukan kembali potongan-potongan kertas itu seperti menyusun puzzle yang mustahil. Masih bisa dilem? Ini masih bisa dilem? Gumamnya histeris, air mata dan ingus menetes membasahi potongan kertas itu. Liz, jangan jahat sama aku. Liz, aku mohon. Tulis ulang, tulis ulang. Aku menatap pemandangan menyedihkan itu tanpa berkedip. Tidak ada lagi rasa iba. Hatiku sudah membatu sejak layar ponsel itu menampilkan pesan dari situs judi laknat itu. Uang haji orang tuaku, harapan suci mereka, lenyap hanya dalam hitungan detik di meja judi online. Dan wanita ini masih berani memintaku menulis cek baru? Bangun, Mbak, ucapku dingin. Berhentilah memungut sampah. Itu tidak ada gunanya. Kamu yang sampah. Fiona mendongak, matanya merah menyala penuh kebencian. Kamu punya uangnya. Kamu mampu. Tapi kamu sengaja mau lihat aku hancurkan. Kamu dendam karena aku hina kamu tadi siang kan? Iblis kamu, Liz. Cukup, embal. Teriakan Mas Pram menggelegar, membungkam sumpah serapah Fiona. Suamiku melangkah maju, mencengkeram lengan kakaknya, dan menariknya paksa untuk berdiri. Sadar, Mbak. Sadar. Mas Pram mengguncang tubuh Fiona keras-keras. Yang menghancurkan hidupmu itu bukan Kalista, tapi keserakahanmu sendiri. Kamu judi, Mbak. Kamu judi pakai uang orang tua kita. Kamu kasih makan anakmu pakai uang haram, makanya sekarang anakmu kena karma. Buka pintunya. Kami masuk. Gedoran di pintu depan semakin brutal, disertai suara gagang pintu yang diputar paksa. Mas Pram melepaskan cengkeramannya pada Fiona, lalu berjalan gontai menuju pintu. Ia menarik napas panjang, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin, lalu memutar kunci. Klek! Pintu terbuka lebar. Angin malam yang membawa butiran air hujan langsung menerobos masuk, membuat suhu ruang tamu turun drastis. 2 orang petugas berseragam polisi berdiri di sana, tubuh mereka basah kuyup terbalut jas hujan yang meneteskan air ke lantai teras. Wajah mereka kaku, tanpa senyum. Selamat malam. Apakah ini keluarga saudara Kevin? Tanya petugas yang paling senior. Nametak di dadanya tertulis Bribka Hendra. Suaranya tegas, tipe suara yang tidak menerima penolakan. Fiona yang melihat polisi itu langsung berlari menerjang, menyambar tangan Pak Hendra. Pak polisi, jangan bawa anak saya ke sel. Pak, saya mohon. Ini adik saya mau bayar uang damainya. Fiona menunjuk ke arahku dengan telunjuk gemetar. Dia punya uangnya. Pak, tagih ke dia. Paksa dia bayar. Pak Hendra menatapku, lalu kembali menatap Fiona yang berantakan. Ia mengernyit, seolah sedang melihat orang gila yang lepas kendali. Bu, kami tidak berwenang menagih uang, jawab Pak Hendra tegas, melepaskan tangan Fiona dari lengannya. Kami di sini karena batas waktu mediasi yang diberikan pihak keluarga korban sudah habis. Pihak keluarga korban di rumah sakit menelepon, mereka menolak menunggu lebih lama lagi. Tunggu sebentar, Pak. Fiona berbalik badan, menatapku dengan tatapan memelas yang mengerikan. Ia menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada. Liz, sekali ini aja. Anggap ini utang seumur hidup. Aku bakal jadi pembantumu. Aku bakal cuci kakimu tiap hari. Tolong tulis lagi ceknya. Kevin gak akan kuat di penjara. Liz, dia punya asma. Dia anak manja. Aku memejamkan mata sesaat. Membayangkan wajah bapak dan ibu di kampung yang gagal berangkat haji. Membayangkan wajah Kevin yang tadi siang masih pamer story ngebut di jalan tol. Aku membuka mata. Pak polisi, kataku tenang, melangkah maju mendekati ambang pintu. Saya Kalista, tante dari tersangka Kevin. Syukur kalau ibu ada di sini, sahut Pak Hendra. Jadi bagaimana? Apakah uang ganti rugi sebesar 70 juta itu sudah siap tunai?
Pihak korban butuh kepastian sekarang untuk biaya operasi darurat. Jantungku berdegup kencang. Kalimat, biaya operasi darurat, itu sedikit menyentil rasa kemanusiaanku. Korban itu butuh uang. Bukan Fiona. Tapi kemudian aku melihat tas Hermes palsu yang tergeletak di sofa. Simbol kebohongan yang telah menghancurkan segalanya. Jika aku membayar uang ini, Fiona tidak akan pernah belajar. Dia akan merasa bahwa setiap masalah bisa diselesaikan dengan uang orang lain. Dia akan kembali berjudi besok pagi, merasa aman karena ada sapi perah bernama Kalista. Aku menatap Mas Pram. Suamiku mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. Dia menyerahkan keputusan padaku. Dia ikhlas jika kakaknya harus dihukum. Maaf, Pak, jawabku lantang, suaraku membelah gemuruh hujan. Keluarga kami tidak memiliki uang tunai sebesar itu malam ini. Liz, jangan bohong, jerit Fiona histeris. Ia hendak menerjangku, tapi Mas Pram menahannya kuat-kuat dari belakang. Kami pasrahkan Kevin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Lanjutku, mengabaikan teriakan Fiona. Silakan Bapak jalankan tugas Bapak. Pak Hendra menghela napas panjang. Ia mengangguk mengerti, meski ada sedikit kekecewaan di matanya. Mungkin kasihan pada nasib korban yang butuh biaya. Baik, Bu. Itu hak keluarga. Kalau begitu, status saudara Kevin malam ini resmi kami tetapkan sebagai tahanan. Berkas perkara akan kami limpahkan ke kejaksaan besok pagi. Pak Hendra merogoh saku jas hujannya, mengambil sebuah handy talkie, HT, yang sedari tadi berbunyi kresek-kresek. Kijang 1, Kijang 1, monitor. Posisi di TKP rumah keluarga tersangka. Negosiasi buntu. Tersangka diamankan. Ganti. Suara statis terdengar dari HT itu, lalu sebuah suara balasan dari petugas di seberang sana terdengar jelas, memecah keheningan malam yang tegang. Kijang 1 monitor. Izin melapor, Komandan. Situasi berubah. Situasi berubah merah. Ganti. Pak Hendra mendekatkan HT ke telinganya. Keningnya berkerut dalam. Merah bagaimana? Jelaskan. Hening sejenak. Hanya suara napas Fiona yang tersengal-sengal di pelukan Mas Pram. Firasat buruk tiba-tiba menyergapku. Udara terasa semakin dingin, menusuk sampai ke tulang sumsum. Suara dari HT itu kembali terdengar. Kali ini nadanya berat dan suram. Korban atas nama Bapak Suryo, pedagang bakso, baru saja dinyatakan meninggal dunia di IGD 2 menit yang lalu. Gagal napas akibat pendarahan internal hebat di rongga dada. DEG. Dunia seakan berhenti berputar. Fiona yang sedang memberontak, mendadak lemah seperti boneka yang tali benangnya diputus. Tubuhnya merosot ke lantai dalam keheningan total. Matanya melotot kosong. Pak Hendra menurunkan HT-nya perlahan. Wajah tegasnya kini berubah menjadi tatapan prihatin sekaligus peringatan keras. Ia menatap Fiona yang terduduk bisu di lantai. Bu Fiona, ucap Pak Hendra pelan namun suaranya terdengar seperti vonis mati. Dengan meninggalnya korban, maka pasal yang kami kenakan pada anak ibu berubah. Ia jeda sejenak, membiarkan realita itu meresap. Ini bukan lagi kasus kecelakaan lalu lintas biasa, atau pengrusakan properti yang bisa diselesaikan dengan uang damai. Ini sekarang adalah pasal 359 KUHP. Kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pak Hendra menggelengkan kepalanya pelan. Uang 70 juta, 100 juta, atau 1 miliar sekalipun, sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Hukum pidana murni sudah berjalan. Tidak ada jalan damai untuk membatalkan status tersangka. Anak ibu terancam hukuman penjara minimal 5 tahun. Fiona membuka mulutnya, mencoba menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya hembusan napas panjang yang menyakitkan, sebelum akhirnya matanya terbalik ke atas dan tubuhnya ambruk pingsan di atas lantai dingin, tepat di samping potongan-potongan cek yang ia coba pungut tadi. Aroma menyengat dari minyak angin cap kapak memenuhi ruang tamu yang sumpek. Fiona tersentak bangun dari pingsannya. Dadanya naik turun dengan cepat mencari oksigen. Matanya mengerjap liar, menatap wajah Mas Pram yang cemas di hadapannya. Untuk sesaat, hening. Fiona tampak bingung, seolah berharap semua yang terjadi barusan hanyalah mimpi buruk akibat tidur sore yang terlalu lama. Namun, saat tatapannya beralih ke arah pintu depan,
Melihat dua sosok polisi berseragam basah yang masih berdiri tegap di sana, realita menghantamnya kembali seperti palu godam. "Kevin!" bisiknya serak. Lalu jeritan itu pecah lagi. "Kevin!" Fiona mendorong tubuh Mas Pram hingga terjengkang, lalu dengan tenaga sisa ia merangkak ke arahku. Bukan untuk bersujud kali ini, melainkan dengan tangan mencakar udara, mata melotot penuh dendam kesumat. "Pembunuh! Kamu pembunuh! Liz!" teriaknya histeris, ludahnya muncrat kemana-mana. "Kalau kamu nggak nunda-nunda dari tadi, kalau kamu langsung kasih uangnya sejam yang lalu, Kevin nggak bakal jadi tersangka pembunuhan. Kamu sengaja kan? Kamu sengaja mau anakku mati di penjara biar kamu puas?" Mas Pram dengan sigap menangkap tubuh kakaknya sebelum kuku-kuku tajam itu menyentuh wajahku. "Mbak, istighfar. Jangan nyalahin orang lain atas dosamu sendiri." Aku berdiri mematung. Tuduhan itu menyakitkan, tapi logikaku tetap berjalan dingin. Aku menatap Fiona yang meronta-ronta seperti orang kerasukan. "Mbak Fiona," ucapku tenang, suaraku memotong histerianya. 1 jam yang lalu pun, kalau aku bayar, korban tetap meninggal dunia. Uangku tidak bisa menyuap malaikat maut. Aku berbalik badan, berjalan kembali ke meja. Kuambil buku cek yang tadi sempat kuabaikan. Kureobek lembaran baru. Kali ini, tanganku bergerak cepat menuliskan angka yang sama, 70 juta. Melihat itu, Fiona berhenti meronta. Matanya membelalak. Napasnya tertahan. Kamu mau bayar?" tanyanya terbata. Harapan palsu kembali menyala di matanya yang bengkak. "Pak Polisi, lihat, adik saya mau bayar. Tolong jangan tahan anak saya. Kita damai. Kita damai." Aku menyelesaikan tanda tanganku, lalu menyobek cek itu. Tapi kali ini, aku tidak menyerahkannya ke Fiona. Aku berjalan lurus melewati Fiona, menghampiri Pak Hendra di ambang pintu. "Pak, aku menyerahkan cek itu ke tangan polisi senior tersebut. Tolong berikan ini kepada keluarga korban sebagai uang santunan duka dan biaya pemakaman. Sampaikan permohonan maaf terdalam dari keluarga kami." "Liz, kok ke polisi?" Fiona menjerit lagi. "Buat Kevin gimana? Buat bebasin Kevin gimana?" Aku berbalik menatap Fiona dengan sorot mata iba yang mendalam. "Mbak, dengar baik-baik," kataku tegas. Di mata hukum, saat korban meninggal, pidana tidak bisa dihapus dengan uang. Kevin tetap akan diproses. Dia tetap akan ditahan. "Terus buat apa kamu keluarin uang itu?" raung Fiona, menjambak rambutnya sendiri frustasi. "Buat apa buang 70 juta kalau anakku tetap di penjara? Kamu bodoh ya?" "Agar hukuman Kevin diringankan oleh hakim nanti." "Mbak," bentakku, habis kesabaran. "Uang ini bukti itikat baik. Tanpa santunan ini, Kevin bisa kena hukuman maksimal karena dianggap tidak bertanggung jawab. Setidaknya dengan ini, hakim bisa melihat ada usaha dari keluarga untuk menebus kesalahan. Ini satu-satunya cara menyelamatkan masa depan anakmu agar tidak membusuk terlalu lama di dalam sana." Fiona terdiam. Mulutnya menganga. Dia tidak paham hukum. Dia tidak paham etika. Di kepalanya, uang adalah alat sulap yang bisa menghilangkan masalah secara instan. Fakta bahwa uang 70 juta itu hanya berfungsi sebagai pengurang hukuman dan bukan tiket bebas, membuatnya hancur lebur. "Ayo, Pak, ajakku pada polisi itu. Bawa kami ke kantor polisi. Saya ingin memastikan keponakan saya diperlakukan dengan baik." Perjalanan ke kantor polisi terasa seperti iring-iringan jenazah. Hujan deras masih mengguyur kota Jakarta, seolah langit ikut menangisi nasib Pak Suryo, tukang bakso Malang itu. Sesampainya di polsek, suasana begitu suram. Lampu neon putih yang berkedip-kedip, aroma kopi basi bercampur bau ape karpet basah, dan suara ketikan mesin tik tua dari sudut ruangan menyambut kami. Fiona berjalan sempoyongan di papah Mas Pram. Kakinya serasa tak menapak tanah saat kami digiring menuju ruang tahanan sementara. Di sana, di balik jeruji besi bercat abu-abu yang dingin, duduk sesosok pemuda di atas bangku beton. Itu Kevin. Tapi bukan Kevin yang biasa kulihat di Instagram dengan kacamata hitam dan pose pamer kunci mobil. Kevin yang ada di depanku kini mengenakan kaos oranye mencolok bertuliskan, "Tahanan," di punggungnya. Wajahnya pucat pasi, matanya merah bengkak.
Ia duduk memeluk lutut, menggigil kedinginan. Kegagahan palsu yang selama ini ia bangun dengan uang ibunya, luntur tak berbekas. Kevin! Fiona menghambur ke arah jeruji besi, menempelkan wajahnya ke sela-sela besi dingin itu. Tangannya berusaha menggapai anaknya. Anakku sayang, Mama di sini, Nak, Mama datang. Kevin mengangkat wajahnya perlahan. Saat melihat ibunya, tidak ada binar bahagia. Justru ada kilatan amarah yang asing di matanya. Mama. Suaranya parau, pecah. Mama bilang bakal beres. Mama bilang di telepon tadi cuma butuh uang damai. Kenapa aku dipakein baju ginian? Mama, kenapa polisi bilang aku bakal dipindah ke rutan Salemba besok? Maafin Mama, Nak, Mama udah usahain. Fiona menangis terseduh-seduh, menunjuk ke arahku. Tante Kalista telat kasih uangnya. Nak, kalau aja tante kamu nggak pelit. Cukup Mama. Teriakan Kevin menggelegar di lorong tahanan, membuat beberapa polisi yang berjaga menoleh kaget. Fiona tersentak mundur, kaget dibentak anak emasnya sendiri. Kevin berdiri, berjalan mendekati jeruji. Ia mencengkeram besi itu kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian dan penyesalan. Jangan salahin orang lain lagi, desis Kevin, air mata mengalir deras di pipinya. Ini semua gara-gara Mama. Dari dulu Mama ajarin aku kalau uang bisa nyelesain segalanya. Mama kasih aku mobil padahal aku belum lancar nyetir. Mama bilang, tabrak aja nanti Mama urus. Sekarang lihat, Mama, lihat aku. Kevin menarik baju oranyenya kasar. Aku bunuh orang, Mama. Aku bunuh bapak-bapak tukang bakso. Kevin merosot jatuh, berlutut sambil memukuli lantai sel. Aku takut, Mama. Di sini dingin. Orang-orang di sel sebelah natap aku kayak mau makan aku. Sabar sayang. Mama bakal cari pengacara hebat. Fiona mencoba meraih tangan anaknya lewat celah jeruji. Tapi Kevin menepis tangan ibunya dengan kasar. Gak usah, ucap Kevin dingin, memalingkan wajah. Ia mundur menjauh ke pojok sel yang gelap. Mending Mama pulang. Aku muak lihat Mama. Gara-gara gengsi Mama, hidupku hancur. Kevin. Fiona mematung, tangannya menggantung hampa di udara. Penolakan itu lebih menyakitkan daripada vonis hakim manapun. Aku menatap nanar pemandangan itu. Mas Pram merangkul bahuku erat, tak tega melihat istri dan anaknya hancur berantakan di depan mata. Namun, drama malam ini belum selesai. Tiba-tiba, seorang penyidik keluar dari ruang pemeriksaan membawa sebuah map merah. Ia menghampiri kami dengan wajah serius. Ibu Fiona, panggil penyidik itu. Fiona menoleh lemah, matanya kosong. Ya, Pak. Kami baru saja melakukan pengembangan penyidikan. Dari hasil tes urin tersangka Kevin yang baru keluar. Penyidik itu membuka mapnya, menunjukkan selembar kertas hasil laboratorium. Positif metamfetamin. Sabu-sabu. Duniaku berguncang lagi. Selain pasal kelalaian yang menyebabkan kematian, lanjut penyidik itu datar, anak ibu juga akan kami jerat dengan pasal penyalahgunaan narkotika. Dan karena mobil yang digunakan ternyata bodong alias surat-suratnya digadaikan secara ilegal, kami juga akan memeriksa ibu sebagai pemilik kendaraan atas dugaan penadahan. Penyidik itu menatap Fiona tajam. Ibu Fiona, silakan ikut saya ke ruang periksa sekarang. Ibu tidak bisa pulang malam ini. Fiona tidak lagi berteriak. Ia bahkan tidak menangis. Wajahnya membeku dalam ekspresi horor yang kosong, seolah jiwanya baru saja dicabut dari raganya. 3 tuduhan berlapis. Anak pembunuh, anak pecandu narkoba, dan dirinya sendiri terlibat dalam kasus penadahan mobil yang digadaikan secara ilegal. Itu adalah puncak kehancuran total. Ikut saya, Bu Fiona. Ulang penyidik itu, nadanya tak lagi meminta, tapi memerintah. Fiona hanya bisa menurut. Tubuhnya yang lunglai dipapah oleh Mas Pram. Sebelum menghilang di balik pintu ruang pemeriksaan, Fiona sempat menoleh ke arahku. Tatapan matanya yang tadi penuh kebencian, kini hanya menyisakan rasa bersalah, penyesalan, dan pengakuan kekalahan mutlak. Aku berdiri di lorong kantor polisi yang dingin, menyaksikan kehancuran seorang wanita yang memilih gengsi di atas segalanya. Kehancuran itu terjadi begitu cepat,
dalam hitungan jam, seolah karma datang dengan kecepatan kilat. 3 bulan berlalu. Kehidupan berputar layaknya roda yang baru saja diservis. Mobil Pajero dan rumah mewah Mbak Fiona disita oleh bank dan rentenir. Seluruh asetnya dilelang untuk menutupi hutang dan denda pajak. Kevin, setelah melalui proses persidangan yang melelahkan, divonis hukuman 4 tahun penjara untuk kasus kelalaian yang menyebabkan kematian dan kasus narkotika. Santunan duka 70 juta rupiah yang kuberikan telah melunakkan hati hakim, mengurangi masa hukuman yang seharusnya bisa mencapai 6 hingga 7 tahun. Dan Fiona? Ia tidak ditahan. Namun ia divonis bersalah karena keterlibatannya dalam penggadaian ilegal mobil yang digunakan Kevin, serta pemakaian barang palsu, walaupun ia berkelit ditipu. Vonis yang paling menyakitkan, dan yang paling membuat hidupnya berubah total, justru datang dari suaminya yang selama ini bekerja di luar kota dan baru pulang setelah mendengar seluruh skandal ini. Suami Fiona mengajukan gugatan cerai. Ia muak dengan kepalsuan, hutang, dan kecanduan judi yang selama ini disembunyikan Fiona. Maka, Fiona yang terbiasa hidup mewah, kini harus memulai hidup dari nol. Tanpa rumah, tanpa suami, tanpa aset, dan tanpa anak di sisinya. Hari itu, aku dan Mas Pram sengaja berkunjung ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat Fiona kini tinggal. Lingkungan itu jauh dari kemewahan komplek elitnya dulu. Hanya deretan rumah petak sederhana. Kami disambut aroma harum gula dan pandan saat membuka pintu. Fiona sedang duduk di lantai dapur yang sempit, dikelilingi loyang-loyang kue basah yang baru selesai dipanggang. Wajahnya tanpa riasan tebal, rambutnya diikat asal-asalan, dan ia hanya mengenakan daster sederhana. Wajahnya terlihat letih, tapi anehnya, matanya terlihat lebih damai. Lebih tulus. Melihat kedatangan kami, Fiona buru-buru berdiri, menyekat tangannya yang belepotan tepung. Kalista. Pram. Panggilnya lirih. Tidak ada lagi nada angkuh. Kami cuma mampir, Mbak, kataku, sambil meletakkan beberapa bahan baku kue di meja. Bagaimana penjualan hari ini? Fiona tersenyum tipis. Senyum yang sangat berbeda dari tawa sinis yang kudengar 3 bulan lalu. Alhamdulillah, sudah banyak yang pesan. Kueku laris di warung-warung sini. Cukuplah buat makan sehari-hari dan bayar kontrakan. Ia menatapku, tatapannya penuh rasa terima kasih yang nyata. Terima kasih banyak, Liz. Kamu sudah bantu aku saat aku benar-benar di bawah. Bahkan setelah aku memaki-maki kamu di kantor polisi. Aku menggeleng pelan. Aku bantu karena kamu saudaraku, Mbak. Tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu dari konsekuensi perbuatanmu sendiri. Aku cuma bisa memastikan konsekuensi itu membawa kamu ke jalan yang benar. Fiona mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Benar. Dulu aku nggak pernah tahu rasa malu. Aku pikir uang bisa beli segalanya. Sekarang aku sadar, harga diri nggak bisa dibeli. Harga diri adalah punya hati yang bersih dan pekerjaan yang halal. Ia mengambil salah satu kotak kue basah yang sudah dikemas rapi. Ambillah ini. Gratis. Anggap ini ucapan terima kasih tulusku. Aku mengambil kotak kue itu. Kue-kue itu terlihat sederhana, tapi dibuat dengan ketulusan. Ini adalah kekayaan Fiona yang sebenarnya. Hasil kerja keras tangannya, bukan hasil hutang atau judi. Tolong doakan Kevin ya, Liz, pintanya lirih. Dia sekarang di dalam lebih rajin salat dan mengaji. Dia bilang dia menyesal. Semoga dia cepat berubah. Aku mengangguk tulus. Pasti, Mbak. Semoga ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Kami berpamitan, meninggalkan Fiona yang kini menjalani hidupnya dengan kemuliaan yang baru, jauh dari kemewahan palsu yang dulu memenjarakannya. Begitulah, Sobat Dira Story. Hidup ini adalah pelajaran. Jangan pernah membangun istana di atas pasir hutang dan kebohongan. Karena ketika badai karma datang, istana itu akan roboh secepat kilat. Uang bisa menyelesaikan masalah, tapi ia tidak bisa membeli waktu, apalagi menggantikan nyawa. Hiduplah sesuai kemampuan, syukuri yang ada, dan jangan pernah meremehkan orang lain. Semoga kisah ini memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kalian semua. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ke channel Dira Story agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.